Renungan malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 20 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini berjudul Tuntutan Allah adalah yang utama. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pekabaran yang harus kita sampaikan bukanlah sesuatu yang perlu kita nyatakan dengan rasa takut atau malu. Para pembawanya tidak boleh berusaha menutupinya atau menyembunyikan asal-usul dan tujuannya. Sebagai mereka yang telah membuat janji yang sungguh-sungguh kepada Allah dan yang telah diutus sebagai utusan Kristus, sebagai penatalayan rahasia kasih karunia, kita berkewajiban untuk menyatakan dengan setia seluruh maksud Allah. Kita tidak boleh mengurangi penekanan terhadap kebenaran-kebenaran khusus yang telah memisahkan kita dari dunia dan menjadikan kita seperti sekarang ini. Sebab kebenaran itu menyangkut kepentingan kekal. Allah telah memberikan terang kepada kita mengenai hal-hal yang sedang terjadi, dan dengan pena serta suara kita harus memberitakan kebenaran itu kepada dunia. Hari Sabat adalah ujian dari Tuhan, dan tidak ada seorang pun, baik raja, imam maupun penguasa, yang berhak berdiri di antara Allah dan manusia. Mereka yang berusaha menjadi suara hati bagi sesamanya, menempatkan diri mereka di atas Allah. Mereka yang berada di bawah pengaruh agama palsu, yang memelihara hari istirahat palsu, akan menolak bukti paling jelas mengenai Sabat yang benar. Mereka akan berusaha memaksa manusia menaati hukum buatan mereka sendiri, hukum yang secara langsung bertentangan dengan hukum Allah. Hukum yang menetapkan pemeliharaan hari pertama dalam minggu adalah hasil dari kekristenan yang murtad. Dalam keadaan apapun, umat Allah tidak boleh memberikan penghormatan kepadanya. Panji kebenaran dan kebebasan beragama yang telah dijunjung tinggi oleh para pendiri gereja Injil dan oleh saksi-saksi Allah sepanjang abad-abad yang telah berlalu, kini dalam pertentangan terakhir ini telah dipercayakan ke tangan kita. Kita harus mengakui pemerintahan manusia sebagai ketetapan ilahi dan mengajarkan ketaatan kepadanya sebagai kewajiban suci selama berada dalam lingkup yang sah. Tetapi ketika tuntutannya bertentangan dengan tuntutan Allah, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Firman Allah harus diakui sebagai yang tertinggi di atas segala perundang-undangan manusia. Demikianlah firman Tuhan, tidak boleh digantikan dengan demikianlah firman gereja, atau demikianlah firman negara. Mahkota Kristus harus ditinggikan di atas segala mahkota para penguasa dunia. Demikianlah bacaan renungan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Roh Nubuat di dalam manuskrip 32 tahun 1889, paragraf 14 berkata, ketika Petrus dimasukkan ke dalam penjara,
para imam berkata, "Jangan berkhotbah dalam namanya," tetapi malaikat membuka pintu penjara dan memerintahkannya keluar untuk berkhotbah. Ini adalah pertentangan antara dua kuasa. Dan ketika Petrus ditangkap kembali, ia berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita dapat baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 17 dan 18, Kisah Para Rasul 5 ayat 19, 20 dan 29. Kasih Allah yang melampaui pengertian manusia terus-menerus menarik manusia kepada pertobatan. Kristus adalah yang awal dan yang akhir, pencipta dan penyempurna iman kita. Sekarang iman kita harus memegang kebenaran ini. Pernyataan Petrus ini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, adalah pernyataan yang disampaikan ketika mereka diperintahkan untuk berhenti memberitakan Kristus. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa otoritas Allah melampaui segala larangan manusia. Identitas sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus harus dipertahankan apapun resikonya. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menyatakan seluruh maksud Allah dengan setia, tanpa rasa takut atau malu. Pekabaran Injil bukanlah sesuatu yang perlu disamarkan. Kita adalah penatalayan baginya. Apa yang membuat Petrus dapat menyatakan ketaatannya kepada Allah? Roh Nubuat di dalam Spiritual Gifts, volume 1, halaman 86, paragraf 2 berkata, "Aku di sini adalah Nyonya Ellen G. White, melihat hikmat dan kebaikan Yesus dalam memberikan kuasa kepada para murid untuk melanjutkan pekerjaan yang sama yang menyebabkan orang-orang Yahudi membenci dan membunuhnya. Kepada mereka diberikan kuasa atas pekerjaan-pekerjaan setan. Mereka melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat melalui nama Yesus yang telah dihina dan dibunuh oleh tangan-tangan jahat. Suatu lingkaran cahaya dan kemuliaan mengelilingi masa kematian dan kebangkitan Yesus, mengabadikan kenyataan suci bahwa dialah juru selamat dunia. Roh Yesus Kristus secara khusus berdiam atas para rasul, merupakan kekuatan sehingga dapat menyatakan ketaatan mereka. Mereka menjadi saksi penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Inilah kebenaran penting yang menjadi pengharapan bagi Israel. Semua orang harus memandang kepada Juru Selamat dunia sebagai satu-satunya harapan mereka. Berjalan di jalan yang telah dibuka Yesus melalui pengorbanan hidupnya sendiri, menuruti hukum Allah dan hidup. Yesus akan menguatkan dan menyatakan dirinya kepada mereka yang mengasihinya. Yohanes 14 ayat 21 berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Tentang ayat ini, Roh Nubuat di dalam Ministry of Feeling halaman 159 paragraf 4 berkata, Kristus memberi mereka nafas rohnya sendiri, kehidupan dari kehidupannya sendiri. Roh Kudus mengerahkan energi tertingginya untuk bekerja dalam pikiran dan hati. Jadi, melalui Alkitab dan Roh Nubuat ditegaskan kembali bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus sendiri, bukan oknum yang lain. Kehidupan dari kehidupannya sendiri. Pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Itulah sebabnya, tatkala Rasul Petrus dan Rasul Yohanes disesah dan dianiaya agar tidak mengajarkan dan mengabarkan tentang kebangkitan Yesus, mereka terhibur dan tidak patah semangat serta bersedih. Bagaimana dengan kita? Adakah kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia ketika pencobaan, aniaya, kesusahan, ejekan, dan lain-lain? Sebagai orang percaya, pengikut Yesus, kita bukan hanya penerima terang, tetapi juga pembawa terang. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 32 dan 33. "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga
akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Dalam renungan malam ini dikatakan bahwa hari Sabat dinyatakan sebagai ujian kesetiaan kepada Allah, karena melalui pemeliharaannya terlihat apakah seseorang menempatkan otoritas Allah di atas raja, imam, atau penguasa manapun. Tidak seorang pun berhak menjadi pengganti suara hati yang tunduk kepada Allah, sebab hukumnya lebih tinggi daripada hukum manusia. Kita dapat baca dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Ketika manusia menetapkan aturan yang bertentangan dengan perintah Allah, prinsip kita sama dengan prinsip para rasul dalam Alkitab, sebagaimana kita dapat baca dalam ayat inti Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setiap orang memilih untuk menyembah Allah sesuai dengan keyakinannya sendiri. Tidak seorang pun dipanggil untuk menaati hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, walaupun pemerintah diakui sebagai ketetapan ilahi dan patut ditaati dalam batas yang sah. Roma 13 ayat 1. Firman Tuhan tetap menjadi standar tertinggi. Yesaya 8 ayat 20. Karena itu, umat Allah dipanggil meninggikan mahkota Kristus di atas segala mahkota dunia, tetap setia kepada kebenaran, sekalipun menghadapi tekanan atau paksaan. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Suatu pekabaran dan nasihat yang menguatkan agar kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami tetap kuat dan setia kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Melalui kehadiran roh Yesus Kristus dalam hati kami, karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.